Halo teman-teman, di depan saya ada motor yang tidak biasa. Ini motor bekas hitungannya, motor lama, namun kondisinya masih kayak baru. Masih 3000-an kilometer saja, padahal ini motor 2002. Artinya sudah 19 tahun berlalu ya, namun masih kayak motor baru. Nah, ini adalah sebuah Cagiva Stella 115 V version yang merupakan salah satu versi yang terbaik di Stella. Ini hadir kalau salah tahun 2002, dibawa oleh PT Cagiva Indonesia. Saat itu dijual dengan harga 22,5 juta. Kalau dilihat angka sekarang mungkin lumayan murah ya. Nah, saat ini dengan kondisi begini ini ditawarkan sekitar 50 juta. Ini ditawarkan oleh Indigo Auto, sebuah showroom mobil sebenarnya, namun juga memajang motor-motor 2 tak legendaris, salah satunya Stella ini. Apa aja sih keunggulannya, kelebihannya? Karena ini sebenarnya merupakan ayam jago yang paling top speknya dibanding lainnya ya di saat itu. Yaitu dibanding Honda Nova Dash, ini powernya lebih gede, apalagi kalau dibanding Yamaha 125Z maupun Yamaha Tiara. Oke, kita ulas keunggulannya. Namun sebelum itu saya mau ngasih dengar suaranya dulu nih. Oke, langsung kita masuk ke motornya. Ya, keunggulan utama dari Cagiva Stella ini tentu saja dari spek mesin dan performa yang ditawarkan. Ini mesinnya 115 cc, tepatnya 115,8 atau 9. Ya kalau dibulatkan sebenarnya 116 cc. Walaupun hanya segitu, namun powernya paling gede di kelasnya teman-teman. Lebih besar dari Honda Nova Dash, apalagi kalau dibanding Yamaha 125Z atau Yamaha Tiara. Ini mencapai 23,8 dk, artinya lebih gede ya, Nova Dash hanya 22. Salah satu kuncinya tentu saja di konstruksi mesinnya, bagian bloknya dan teknologinya. Ini bloknya punya 8 port, yaitu 4 buat transfer, 1 bilas, dan 3 exhaust. Nah, 3 exhaust itu karena ada kuncinya adalah salah satunya di sini teman-teman, teknologi CTS atau Cagiva Tuning System. Ini merupakan sistem kayak di Honda NSR, kayak RC valve ya, dia katup di lubang buang, yang mana dia saat putaran bawah akan menutup, di 6000 akan buka setengah, di 7000 ke atas dia akan buka full. Jadi powernya di putaran bawah torsi masih dapat, namun di tengah atas juga maksimal. Makanya tenaganya bisa paling gede. Kemudian yang gokil juga di Cagiva Stella ini adalah karbunya teman-teman. Standarnya ini pakai Mikuni VM26SS 26 mili, itu gede banget untuk ukuran mesin 115 cc. Karena bandingkan saja dengan Nova Dash yang 125 cc dia pakai Keihin PE cuma 24, ini 26. Makanya ketika saat itu pas ikut road race ya, dia mesti dicekek. Karena di aturannya di road race maksimal hanya pakai 24, jadi diturunin baru boleh ikutan. Kemudian mesinnya ini juga tentu saja pakai pendingin radiator ya, karena tadi powernya gede. Oh iya, rasio kompresinya dia 7,5 banding 1, lumayan tinggi. Ini juga lebih tinggi dari Dash yang cuma 7 banding 1. Terus transmisinya tentu saja 6 percepatan, kopling manual. Terus operasionalnya kayak motor sport, 1 ke bawah, 2-6 ke atas, dan cuma ada kickstarter, belum electric starter. Kemudian oh iya, kalau versi ini sebenarnya aslinya yang V version, silencernya pakai PDK teman-teman. Cuma ini udah diganti dengan yang versi standar. Harusnya silencernya kecil gitu, terus ada emblemnya PDK. Cuma ini udah diganti. Ciri bukti otentiknya bisa dilihat di sini teman-teman, di grafisnya ya. Ada Color and Graphic Designer by PDK. Jadi versi ini memang kerjasama dengan PDK. Teman-teman pasti tahu kan ya, PDK. Di bagian mesin ada detail unik teman-teman. Salah satu nih, ada lambang Cagiva di sini, gajah gendut tuh. Sebenarnya pas banget sih ini karena Cagiva Stella ini kan diproduksi di Thailand ya, yang punya julukan gajah putih ya. Ini juga gajah. Terus di sini unik lagi, di bloknya ternyata ada tulisan stroke 50,6 dicantumin. Jarang-jarang nih motor lain. Kalau bornya dia pakai ukuran 54. Oke teman-teman, sekarang saya mau detailin dari motornya buat nostalgia lah ya. Terutama buat teman-teman yang masa remajanya di tahun 2000-an, mungkin ada yang pernah memimpikannya. Atau buat teman-teman generasi Z yang saat ini pengen punya motor yang beda dengan yang lain, nggak main Matic tapi main ayam jago, ini salah satu pilihan yang menarik menurut saya. Kayak apa sih? Ayo kita lihat dari depan aja.
Sebentar. Kalau desain sebenarnya gimana ya? Lumayan sporty, namun ini kesannya lebih gendut-gendut dibanding Nova Dash ya, karena lebih bulat-bulat gitulah, lebih gendut, apalagi bodi tengahnya gitu, dan batok lampunya juga kesannya gendut. Oke lah, kita detailin aja. Ini batok lampunya lumayan lebar ya, dan apalagi lampu seinnya di kanan kiri model pakai model kayak telinga gitu ya, lebar. Ini lampu utamanya mikanya plastik, ternyata vendornya Stanley. Terus turun ke bawah, spatbornya lumayan gondrong teman-teman, ini kayak motor sport ya, sporty ya, model ke bawah gini. Terus di sini pakai suspensi teleskopik panjang kayak motor sport, makanya ini sebenarnya ayam jago. Ini diameternya lumayan gede teman-teman, lebih kekar dari punyanya Nova Dash atau Sonic sekalipun. Dan turun ke bawah, ini yang menarik adalah versi V version ini adalah standarnya pakai velg Daichi dan yang warna hitam. Kalau yang versi biasa yang sebelumnya pakai warna putih. Oke, geser ke tengah, bagian cover radiatornya lumayan gendut dan di belakangnya ada lubang pembuangan udara panas ya. Terus di atasnya juga ada aksen asik ini buat bikin sportinya dapat banget. Terus di bawahnya ada undercoil, ini terpisah ya modelnya. Ini desainnya sih sporty lah, asik mengisi ruang bawah biar nggak kosong. Oke, ini mesinnya, bak koplingnya lumayan mungil bentuknya. Terus geser ke sini tengahnya, bodinya lumayan gendut seperti saya tadi bilang, dan ini warna kuning ungu ya kombinasinya. Terus di sini ada strippingnya Stella Racing. Oke. Terus ini ada lubang buat kunci buat buka jok. Geser ke belakang, dia ada bezel. Bezelnya warnanya ikut ungu seperti bodinya, dan bentuknya seirama lah dengan bodinya, bulat-bulat gitu. Terus lampu remnya bentuknya unik teman-teman, ternyata ada nonjol-nonjolnya gitu, nggak biasa ya, nggak polos. Terus lampu sennya sama kayak depan, model baplang gitu. Terus spatbornya sederhana lah, nggak ada lekukan aneh-aneh, dan seirama bodi. Oke, kalau belakang suspensi tentu saja monoshock, dan ini modelnya konvensional tanpa link gitu. Terus lengan ayunya teman-teman, kotaknya gede ya, keren ya, asli ini keren, cakep. Terus footstep belakangnya model menggantung, tapi masih pakai besi ya, belum pakai aluminium. Peleknya tentu saja Daichi juga. Terus remnya depan belakang tentu saja cakram, dan pakai kaliper 2 piston, depan belakang sama. Oke, kita geser ke atas ke area stang dan speedometer. Kita lihat speedometernya dulu. Yang utama ada speedometernya di tengah. Oh ya, bentuknya agak gepeng gitu ya. Kayaknya biar singset batok lampunya. Di tengah ada speedometer dan ada odometer di tengahnya. Ini baru 3104 km. Lalu di kiri ada fuel meter dan temperatur. Jadi ini dalam satu indikator menampilkan 2 info. Untuk memilihnya, pakai tombol yang ada di stang kanan teman-teman. Ini ada tulisan fuel. Jadi ini yang kalau motor lain biasanya buat electric starter, ini justru buat fuel. Jadi ketika dia nyala, saya nyalakan dulu ya. Tombolnya kita tekan, maka akan menampilkan kapasitas tangki bensin yang tersisa. Oke, yang sebelah kanan ada indikator lampu-lampu, ada netral, sen kiri kanan, lalu lampu jauh, dan ini oli samping yang akan menyala saat olinya sampingnya tinggal sedikit. Sementara di sini tentu saja ada kontak. Dan ini masih konvensional ya, nggak ada pengaman magnet. Oke, kita lanjut lihat panel saklarnya. Yang kiri ini lumayan banyak ya, dan ini tampilannya mirip punya motor sport Yamaha, kayak Scorpio atau Vision. Ada on-off lampu utama, ini lampu jauh dekat, pass beam, sen, klakson, dan yang unik di depan sini teman-teman. Ini ada tuas cuk. Jadi tuas cuknya di sini nih. Ini unik banget ini. Saya belum pernah menemukan di motor lain. Sementara panel di stang kanan selain tombol fuel juga ada engine cut off. Terus ini model gasnya ternyata udah mirip kayak spontan ya. Kayak spontan tuh. Terpisah dengan panel saklarnya. Oh ya teman-teman, untuk master remnya ini sudah gantian ya, punya NS4. Jadi ini bukan aslinya lagi. Namun kalau kalipernya masih orisinil, standarnya memang warna merah gitu. Sementara kalau piringan cakramnya itu memang tengahnya dicat kuning. Kalau aslinya harusnya full silver kayak yang piringan belakang. Joknya teman-teman modelnya ternyata datar gitu ya, nggak berundak, nggak kayak motor ayam jago yang lain. Ini rata aja. Terus kalau kita buka, di baliknya di bagian depan ini ternyata ada filter udara, lubangnya di sini ternyata, berarti tinggi banget ya. Terus ada aki di belakangnya, ada sedikit panel sekring. Lalu ini ada tangki bensin. Dan tangki bensinnya ternyata ini
bahan plastik teman-teman, kayak motor trail, termasuk tutupnya. Ini unik nih, tuh tutupnya model begini. Kemudian di belakangnya lagi tentu saja ada tangki buat oli samping. Bahan plastik ini mungkin teman-teman agar mengurangi bobot ya, karena ini bobot total motornya sudah mencapai 110 kg. Itu lebih berat 4 kg dibanding Honda Nova Das. Oke, gimana sih kalau posisi duduknya? Wah, ternyata buat saya yang tingginya 173 cm, kaki bisa napak banget, aman. Terus joknya ternyata busanya nggak terlalu tebel teman-teman, rasanya saat diduduk itu kayak langsung mentok gitu kanan kirinya. Oke, naikinnya pasti gini. Ini sekilas mirip-mirip naik Honda Sonic, namun ini lebih sporty, kayak stangnya berasa lebih rendah. Kayaknya asik ya, kayaknya bakalan lincah nih di jalan masih. Bagi sudut belok stangnya tetap besar, jadi kayaknya buat selap-selip walaupun bobotnya 110 kg masih lumayan oke lah ini harusnya. Nah, demikian teman-teman, first impression motor yang tidak biasa, bukan motor baru namun tampilannya masih kayak baru. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video kali ini memberikan hiburan baru, terutama buat teman-teman yang masa remajanya di tahun 2000-an dan pingin nostalgia. Dan kali aja kalau ada yang minat, ini dijual sekitar 50 juta di Indigo Auto, sebuah showroom mobil yang berada di Ruko Best di daerah Gading Serpong, Tangerang, Banten. Oke, terima kasih, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, terus follow IG kami, yaitu otomotif_tv. Dan jangan lupa kalau cari info tentang segala macam dunia otomotif, kunjungi otomotifnet.com. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.